tanah suci. Tidak lupa pakai arloji. Kalau ingin jadi insan yang dirahmati, tebarkan salam, jangan membenci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang kencang nih. Kurang semangat. Kuenya kurang ya, Bu. Kuenya kurang nasinya ya, Bu. Sekali lagi, Bu. Bapak-bapak ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Suaranya kita ngadi doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kurang semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Gitu baru cakep. Ya. Kalau disebutin nama Nabi Muhammad, selawat yang kencang. Ibadah kita mah bisa diandelin, Bu. Ya. Salat kita belum tentu diterima. Sedekah kita belum tentu diterima kalau kita riya. Puasa kita kadang-kadang puasa pengen dapat apa? Puasa pengen dapat jabatan dan naik. Tapi kalau sholawat sama baginda Nabi Muhammad, gitu. Insya Allah mau kata riya kek, mau kata pengen pamer kek, mau senang mau sedih, mau susah mau bahagia, kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan diterima selawat kita, ya. Salat kita nggak diterima kalau kita nggak belajar fikihnya, wudunya kita berantakan, bacaan kita berantakan, tapi selawat kita walaupun selawatnya mahrujul hurufnya berantakan, insyaallah terima, Bu. Allahumma soknya dibaca sin misalnya, insya Allah diterima karena ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang ahli salawat ya, Bu, ya, insya Allah mudah-mudahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang al-fakir hormati para pembina, penasihat DKM Al-Amin, bil khusus Bapak Haji Chunli, dan juga tadi hadir bersama kita Bapak Budi Prayogo, dan beliau izin karena ada keperluan jadi pulang terlebih dahulu. Dan tak lupa yang al-fakir hormati pula Ustadz Zulkarnain. Alhamdulillah kita doakan semoga beliau panjang umurnya, senantiasa bermanfaat ilmunya, ya. Bapak-bapak yang pengen belajar tahsin, yang pengen belajar tahfiz, insyaallah tiap hari beliau siap untuk membimbing bapak-bapak. Ibu-ibu boleh nggak? Jangan. Ya. Ibu-ibu sama ibu-ibu, ada Om Marojati, ya. Ada Ibu Saniatun, ada Ibu Sri. Ini banyak juga nih ustazah-ustazah kita nih, ya. Nah, ibu-ibu belajar sama ibu-ibu. Bapak-bapak belajar sama bapak-bapak. Anak-anak belajar sama anak-anak belajar sama ibu-ibu TPA. Yang kami hormati pula para rekan kami, para pengurus DKM, bil khusus Bapak Rahmat yang tadi telah memberikan sambutannya. Yang kami hormati pula tak lupa Bapak RW kita, Bapak Abdul Ghani. Kita doakan semoga beliau beserta jajarannya senantiasa diberikan kemampuan, keikhlasan, kesabaran dalam menjalankan amanahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang al-fakir hormati pimpinan Majelis Taklim kaum ummahat Ibu Yanti beserta jajarannya. Dan kami hormati pula ibu-ibu pengurus TPA bil khusus Ibu Sri Haryati. Dan tidak lupa pula yang al-fakir hormati
Biasti Al-Fakir, teman-teman di bank sampah, pimpinan Bapak Didit. Mana Pak Didit? Di luar. Aduh, Pak Didit mikirin kue bau mulu dia nih. Kayak cuaca dingin jadi lapar kayaknya. Ya, terus yang saya hormati pula para bapak-bapak pengurus RT beserta jajarannya dari RT 1 sampai RT 5 dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh dengan bulan ini, ya walaupun tadi ada hujan, tapi hujan itu bukan menjadi penghalang bagi kita. Kita bisa hadir di sini walaupun tadi ada cuaca hujan. Ibu ya dalam keadaan susah bisa melaksanakan taatan itu luar biasa, Bu. Ya, kayak contoh bapak-bapak nih udah capek kerja, udah capek seharian cari sesuap nasi, jangan sesuap nasi, secuil berlian, ya. Biar berlian secuil harganya juga lumayan, ya. Itu udah capek, malamnya tidur baru sebentar, tahu ada niat sholat tahajud. Padahal masih capek, Bu. Nah itu capeknya bapak-bapak, baru tidur sebentar, terus bangun, itu luar biasa dibandingin orang kayak misalnya saya nih, seharian kerjaannya cuma ngaji, sholat, ke masjid, balik lagi ke rumah, ngaji lagi, sholat lagi. Itu dibandingin sama bapak-bapak yang kerjanya di secuil berlian, terus balik kecapean badannya, terus bisa melaksanakan sholat tahajud, itu lebih baik daripada saya pahalanya. Percaya nggak, Bu? Alhamdulillah dipercaya. Tapi kalau bisa jangan percaya sama saya, Bu. Percaya sama Allah Ta'ala ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharizaan junjungan kita, suri teladan kita yang dibagi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan juga pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini setelah Ananda Hafiz duluan. Jadi otomatis materi saya sebagian itu diambil sama Hafiz. Jadi kalau bisa besok kalau saya suruh ngisi lagi, Hafiz belakangan. Saya duluan. Biar Hafiz yang bingung, saya yang duluan. Lah bener kan? Ya, kita memperingati apa nih, Bu? Isra wal Mi'raj. Artinya memperingati apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Bapak Ibu memperingati artinya apa? Mengenang. Siapa tadi itu, Bu? Anda lihat dapat bintang. Satu, mengenang. Yang kedua apa? Dapat bintang juga, Ibu. Ya. Memperingati artinya mengenang, mengingat, dan juga apa tadi? Itibar. Masya Allah, dapat bintang 2. Jadi namanya memperingati Isra Mi'raj sama saja dengan kita mengenang, memperingati suatu peristiwa yang besar, suatu peristiwa yang agung, dan peristiwa tersebut kita jadikan hikmah ataupun kita jadikan suatu pelajaran bagi kehidupan beragama kita. Hikmah yang bisa diambil daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang kita bisa ambil dari perjalanan Nabi Muhammad. Nah gitu dong. Jadi kalau saya ngisi ya, Bu ya, saya cuma minta satu. Saat saya disebut, saya nyebut nama Nabi Muhammad SAW, ibu salawat. Ya. Hikmah yang bisa diambil dari perjalanan Nabi Muhammad SAW, Anda layak dapat bintang. Di antaranya, ya, satu, kita diperintahkan untuk
sholat. Itu tadi Ananda Hafiz, terus yang anak-anak TPA yang Nazom Isra Mi'raj, ya, itu sudah menerangkan tentang sebagian kecil tentang Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu inna ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan Sayyiduna Muhammad, Anda layak bintang, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dari Masjidil Haram. Ada di mana, Bu, Masjidil Haram? Kirain bilang Jonggol lagi. Masjidil Haram bukan di Jonggol, di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, di mana, Bu, Masjidil Aqsa? Palestina, bukan di Cariu, bukan. Ya, dari Masjidil Haram di tanah suci Mekah ilal Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang lagi hancur lebur sama orang-orang jolim, sama orang-orang Israel. Kita bisa kumpul begini, alhamdulillah, Bu. Kita bisa makan kue kayak gini nih, walaupun cuma isi 3 biji ya kue ini. Sama aqua kali ada doorpressnya, Bu, coba aja dicek, Bu. Siapa tahu aja kali gitu ada doorpressnya. Itu alhamdulillah, Bu. Orang di Palestina boro-boro bisa ngumpul begini, Bu. Bawaannya udah ketakutan, takut dibom, takut ditembak, diteror. Anak-anak kecil harus kehilangan orang tuanya. Istri harus kehilangan suaminya. Suami harus kehilangan istrinya. Anak kehilangan orang tuanya. Itu alhamdulillah. Kita bisa mahlul qiyam. Kita bisa berselawat. Dengan keadaan kayak gini, itu patut kita syukurin. Kita masih diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita, jiwa raga kita untuk hadir ke masjid ini. Enggak semua orang helik dunia dipilih Allah untuk bisa hadir ke masjid ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kepilih bisa hadir ke sini, bersyukur. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah gerakan ibu, bapak semuanya bisa hadir di majelis yang seperti ini. Majelis yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena di majelis tersebut disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di majelis tersebut kita mengingat Allah taala. Karena di majelis tersebut juga kita mengingat saudara-saudara kita. Karena di majelis tersebut kita ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Ibu tahu, bapak-bapak tahu, kenapa Palestina bisa hancur lebur? Negara Arab banyak, Bu, banyak, Pak. Ada Arab, ada Mesir, ada Kuwait, ada Afghanistan, Iran, Irak, Lebanon, dan lain sebagainya. Tapi lihat, apakah negara-negara itu membantu negara Palestina yang hancur lebur? Enggak. Kalau seandainya negara Islam itu bersatu, Israel pasti kalah nggak, Bu? Amerika pasti hancur nggak, Pak? Pasti hancur.
umat muslim di bawah pimpinan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah pimpinan Khalifah Ar-Rasyidin, Khulafa Ar-Rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menaklukkan negara-negara yang lain di luar negara Arab. Apalagi cuma ngancurin negara Amerika, ngancurin negara Israel. Tapi kenapa negara Palestina hancur lebur karena kita tidak bersatu? Untuk itu jamaah rahimakumullah, kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita, ya. Mudah-mudahan dan kekuatan ukhuwah Islamiyah kita ini, Islam bisa bangkit, ya. Islam bisa jaya kembali. Islam menjadi pemimpin daripada pemimpin dunia ini, sehingga dunia ini menjadi dunia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam terlupa kita sampaikan hari bahan junjungan kita, suri teladan kita yang dibaginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Barakna haulahu. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Masjid, ya, Masjid Haram, Masjid Aqsa adalah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Masjid Al-Amin. Sama juga masjid-masjid yang ada di tempat tinggal orang tua kita. Sama juga dengan masjid yang ada di sekitar Citra Indah, adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah, memakmurkan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur. Insya Allah Allah berkahi kehidupannya. Karena Allah katakan barakna haulahu. Hanya saja kita sholat di Masjidil Haram ataupun sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya nggak sebanding dengan kita sholat di Masjid Al-Amin. Tetapi masjid manapun ada menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kuat. Lihat belum lama nih banjir bandang di mana? Di Aceh. Ibu-ibu ingat, mungkin dia tahu di medsos kek, di televisi kek, ada masjid di suatu pesantren di mana lingkungan di sekitarnya pada hancur. Karena apa, Bu? Tuh pohon-pohon yang begitu banyaknya, ya, meluncur dengan air banjir bandangnya, menghajar rumah-rumah, menghajar jembatan, menghajar bangunan-bangunan yang ada di sekitar lokasi bencana alam pada waktu itu. Tetapi hanya ada satu yang masih kokoh berdiri, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang masih kokoh, dan itu adalah tidak lain tidak bukan adalah masjid. Bukti kuat itu satu. Yang kedua, zamannya tsunami tahun berapa, Ibu? Tahun berapa, Pak? 24. Anda layak dapat bintang. 2004. 26 Desember 2004. Saya tahu 26 Desembernya tuh. Tahunnya saya lupa. Tapi berhubung Pak Rohmat hafal, jadi bisa dilanjutkan. Di Melabo, masjid masih kokoh berdiri, yang lainnya pada hancur. Ada lagi masjid Darussalam, ya Pak Haji, kalau salah ya. Ya, Pak Haji ini orang Aceh. Masih kokoh berdiri. Itu menjadi bukti kuat bahwasanya masjid menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, ya Pak. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak lagi susah, lagi sumpek, pikiran kalut, nggak karuan, mikirin utang,
mikirin cicilan, mikirin yang gak karuan, mendingan ikut pengajian ibu-ibu tiap hari Jumat sore pada asar. Bapak-bapak yang lagi pusing sama bininya, dimarahin mulu sama bininya, duitnya kurang, setorannya kurang, datang tiap malam Sabtu ngaji sama Kiai Haji Samsuri, ngaji sama Ustadz Gofur. Insya Allah waktu ngaji pikiran pusing hilang, pulang pusing lagi. Kata Pak Didet sama aja dong. Enggak, insya Allah namanya keberkahan enggak cuma rezeki ya Bu ya, enggak cuma rezeki. Kadang kita pengennya setiap keberkahan itu berbentuk rezeki, punya BMW, punya Mercedes-Benz, punya Ferrari, punya villa. Lah buat apa itu BMW? Buat apa itu Mercy? Buat apa itu villa? Buat apa tuh rumah? Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada basementnya segala macam. TV-nya ada kayak layar bioskopnya, yang nontonnya dari jauh tuh bisa. Cuma diginiin doang, tek ganti channelnya. Buat apa kayak gitu? Tapi kalau kita sakit-sakitan, mendingan kita hidup seadanya tapi sehat, apa kaya tapi nggak sehat. Kaya dan sehat, Anda layak dapat bintang. Pada pintar-pintar ternyata ibu-ibu bawa di mari. Kalau dikasih pilihan kayak gitu Bu, ambil yang enaknya ya Bu. Ibu dipilih mana deh? Punya suami baik tapi rada-rada seret. Dikasih suami nggak baik tapi rezekinya ngalir terus. Nah itu Anda layak dapat bintang. Iya kayak gitu Ibu ya. Nah sampai mana tadi? Jadi masjid adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi saya lupa nyapa ibu-ibu hadroh juga nih, yang Al-Fakir hormati juga nih ibu-ibu hadroh. Alhamdulillah Bu, tadi makhluk diam diiringin sama beliau latihan kemarin jam 5 sampai jam 6 kurang sepakat mau kalah. Alhamdulillah hasilnya kayak gitu dah. Memuaskan nggak Bu? Alhamdulillah tuh Bu, lihat denger Bu. Kalau ibu-ibu mau memberi donasi, ya rekeningnya ada di bawah ini. Alhamdulillah. Yang berikutnya dari Masjidil Haram kemana Bu? Pak? Ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemana Bu? Pak? Kemana? Kecepatan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke 7 langit dulu. Iya, benar nggak? Benar apa benar? Iya. Kan tadi kan ada najomnya tuh sama anak-anak TPA. Dan tadi anak-anak TPA masih ada nggak tadi itu? Yang di langit pertama ketemu siapa Dek? Tadi ada yang baca, siapa yang baca tuh? Di langit pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu sama Nabiullah Adam alaihissalam. Moyangnya para nabi dan manusia. Di langit kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu sama Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf? Tahu? Jadi Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng Bu.
Tapi kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam masih kalah sama gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, Nabi Yusuf yang segitu gantengnya aja masih kalah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam itu, Bu, bukannya omong bohong nih kita nih, mau diperkosa. Cowok mau diperkosa, Bu. Biasanya yang memperkosa cowok apa cewek, Bu? Biasanya memperkosa itu cowok apa cewek? Cowok. Bapak-bapak udah sewot aja. Ya. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam yang diperkosa sama seorang yang cantik dan seorang istri pejabat. Bayangin, Bu, udah cantik terus istri pejabat. Bapak-bapak kalau seandainya berhadapan dengan orang yang kayak demikian, kira-kira bapak-bapak kabur apa kabir? Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu kabur, Bu. Di saat kabur ditarik baju belakangnya nih, sobeklah di baju belakangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dibilangnya sama si Joleha yang mau memperkosa Nabi Yusuf alaihissalam bahwa si Joleha yang ingin diperkosa sama Nabi Yusuf. Disidangin dia tuh. Disidang. Nah, di persidangan ditanya, baju yang sobek di tubuhnya Nabi Yusuf alaihissalam yang depan atau yang belakang? Kalau yang depan nih, kata hakim nih, kalau yang depannya yang sobek, berarti Nabi Yusuf emang benar memperkosa Joleha. Tapi kalau yang robek bajunya Nabi Yusuf alaihissalam yang belakangnya, berarti Joleha yang kegatelan. Dan ternyata emang yang benar yang sobek belakangnya. Jadi Joleha disalahkan. Karena istri pejabat, Joleha kagak ditahan. Tubuh zamannya Nabi Yusuf aja udah ada KKN. Mentang-mentang istri pejabat, walaupun salah, kagak ditahan. Wah, dicengin tuh, Bu, sama ibu-ibu, bukan majelis taklim. Ibu-ibu daerah Negeri Sam, nggak salah waktu itu. Ya. Dicengin, lo Joleha sama kan Nabi Yusuf ini jadi pembantu tuh di rumah si Joleha. Lo sama pembantu aja bisa segitu nafsunya sih? Apa kurang suami lo? Harta suami lo ada, pangkat jabatan segala macam ada. Kenapa lo mau sama pembantu? Kata si Joleha digituin kesel dia. Oke, kalau gitu, bro, lo semua gue undang ke rumah gue, biar lo tahu siapa itu Nabi Yusuf, siapa itu Yusuf sebenarnya. Datang tuh ke rumah Joleha, temen-temennya si Joleha, dikasih buah, dikasih pisau, dikasih buah, dikasih pisau, dipanggil deh tuh, Yusuf. Ya, Yusuf keluar. Nabi Yusuf keluar, itu ibu-ibu tim bodrek yang tadinya ngecengin si Joleha, ngiris apel, yang keiris bukan apelnya. Kok ibu tahu sih? Saya belum ceritain. Tuh, ibu udah pinter banget nih. Malum ibu-ibu majelis taklim. Jadi tahu. Yang keiris tangan. Nggak berasa lagi, Bu. Udah keiris tangannya nggak berasa. Lah kita baru keiris silat sedikit aja berasa nggak, Bu? Berasa. Bapak-bapak aja kalau lagi bersihin kumis pakai gunting atau kegunting bibirnya, ada berasa. Ini keiris pisau tangannya. Kagak berasa. Coba bayangin, Bu, sebagaimana tamannya coba Nabi Yusuf alaihissalam. Lebih keren daripada Brad Pitt.
lebih keren daripada Tom Cruise, lebih keren daripada Rian Hidayat Lupus, lebih keren daripada Ongki Alexander, catatan si boy, ya kan? Lebih keren daripada Atala Halilintar. Kok Ustaz tahu sih? Ya, suka nonton TV dulu. Tubuh orang kalau udah cinta keringetan Bu, ntar dulu. Orang kalau udah cinta kagum itu udah hilang kesadarannya. Itu sama manusia tuh Bu. Kalau sama Allah apalagi tuh Bu. Sama manusia aja bisa kayak begitu aja. Nah kita pengen, kita cinta sama Allah, bukan cinta sama manusia, sehingga kita bisa sudah tidak merasakan apa itu penderitaan. Oh itu tuh yang luar biasa. Dikasih susah, alhamdulillah. Dikasih senang, malah astagfirullah. Nah itu yang susah tuh. Kalau kita kebanyakan apa? Dikasih susah, astagfirullah. Dikasih senang baru kita alhamdulillah. Nah, orang yang pangkatnya tinggi di sisi Allah dikasih susah itu justru malah alhamdulillah. Dikasih senang astagfirullah. Nah kalau kita dikasih senang kita alhamdulillah, dikasih susah kita astagfirullah. Dikasih senang baru kita bersyukur, dikasih susah kita bersabar. Tetapi orang yang punya pangkat derajat di sisi Allah, orang-orang yang dekat sama Allah, itu dikasih senang, dia sedih. Takut dirinya lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih susah, dia senang karena dirinya dengan kesusahannya bisa tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nih kebanyakan dikasih senang, susah, senang, dikasih senang, kita alhamdulillah apa astagfirullah nih? Alhamdulillah. Baru kalau udah dikasih susah kita ngeluh deh. Astagfirullah, ya Allah. Oke, itu tingkatan kita yang masih kayak gitu deh Bu. Udah kita jalanin aja. Yang penting jangan lupa kita sholat. Tuh di langit ketiga kita ketemu sama Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabiullah Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit ke-5 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Hadi, ya bukan. Harun. Okay. Di langit ke-6 ketemu Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-7 ketemu sama bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah baru tuh dari langit ke-7 Nabi Muhammad SAW kemana bapak ibu? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu dekat Jannatul Ma'wa, dekat sorga yang bernama sorga Ma'wa. Itu Sidratul Muntaha. Nah di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menjalankan sholat 50 waktu. Mau turun tuh Nabi Muhammad SAW ke bumi, dicegat sama Nabi Musa alaihissalam di langit keberapa tadi Nabi Musa? Langit ke-6. Wahai Muhammad, apa yang kau dapatkan? Apa yang Allah perintahkan kepada engkau? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, aku diperintahkan dan juga umatku diperintahkan untuk menjalankan sholat yang 50 waktu. 50 waktu Bu, bayangin Bu. Bayangkan 50 waktu, taruh 1 jam. 1 hari itu 24 jam. Ya berarti dalam 1 jam kita menjalankan 2 waktu dalam sholat.
Kita makan, minum, baru kelar kita udah sholat. Sebelum sholat sebelum makan sama minum kita sholat. Habis makan sama minum nggak lama sholat lagi. Habis itu kita kerja baru sebentar, baru jalan, belum nyampe kantor kita sholat. Baru jalan lagi, sholat lagi. Nah, baru nyampe kantor, sholat lagi. Baru aja naruh tas, sholat lagi. Terus tidur, bayangin, malam-malam kita baru mau tidur nih. Sebelum tidur kita udah sholat, lagi tidur kita kudu sholat lagi. Baru 1 jam tidur, sholat lagi. Coba bayangin, kalau kita kagak ketemu, kalau Nabi Muhammad SAW nggak ketemu Nabi Musa alaihissalam, apa nggak kagepan gitu Bu? Ini tadi kita ini kalau Nabi Muhammad SAW nggak ketemu Nabi Musa alaihissalam, kita udah sholat berkali-kali deh Bu. Saya nggak lama berdiri begini Bu. Ya, itu tandanya apa itu Bu? Hikmahnya 1, orang yang udah nggak ada ternyata bisa memberikan kemanfaatan. Benar apa benar? Nabi Musa udah nggak ada apa masih ada? Nabi Musa udah nggak ada apa masih ada? Udah nggak ada. Udah lama nggak ada dari zaman sebelum Nabi Muhammad ada. Zamannya Fir'aun, Nabi Musa. Tapi beri kemanfaatan bisa ternyata. Nah itu menjadi bukti bahwasanya orang yang nggak ada aja masih bisa memberikan kemanfaatan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak demen ziarah, demen ke makam-makam para aulia wasyuhada, itu silakan, nggak disalahin, ya. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, saya ceritain, itu para syuhada, bil khusus Sayyidina Abbas radhiyallahu, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dimakamin di tanah Arab di saat banjir bandang di Arab. Makamnya akhirnya keangkat jenazah Sayyidina Hamzah alaihissalam radhiyallahu anhu, ya. Itu tubuhnya masih utuh, dari dahinya masih keluar darah. Bayangin Bu, Pak, udah 1000 tahunan lebih darah masih ngucur, darahnya masih netes, tubuhnya masih utuh. Logikanya di mana coba? Gak selamanya agama ini bisa dipikirkan dengan akal pikiran kita. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, sepinter-pinternya bapak-bapak, ibu-ibu, mikirin bagaimana sih Nabi Muhammad bisa diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi sampai Sidratul Muntaha, sedangkan batu meteor aja bisa hancur turun ke bumi. Segitu kerasnya batu meteor bisa hancur karena gesekan gravitasi. Tapi Nabi Muhammad SAW, jangankan tubuhnya, sendalnya Nabi Muhammad SAW aja kagak hancur. Bayangin. Ya. Nah, jadi para syuhada aja yang kayak begitu Allah jaga. Apalagi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, jenazah para nabi, jenazah para orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, wasyuhada wasolihin, orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang meninggal di tanah Palestina membela negara Palestina, orang-orang pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang dan mati di medan perang demi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai.
demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Itu para syuhada. Jenazahnya insya Allah utuh, gak akan dimakan oleh binatang yang ada di dalam tanah. Kalau kita, wallahu alam, tapi kita mudah-mudahan dengan keberkahan kita cinta sama orang-orang soleh, cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kita kalau mati nih, udah mati diapain kita, Bu? Dimandiin, ya, dimandiin dulu. Habis dimandiin diapain tuh? Dikafanin. Habis dikafanin, disolatin. Habis disolatin, dimakamin atau dikuburin. Kalau di sini dikuburin atau dimakamin pakai bambu, potongan bambu. Kalau di Jakarta pakai papan. Nah, papannya gak usah ditulisin 1, 2, 3, 4, 5, gak usah. Ntar dikira buka warung. Polosin aja papannya. Nah, habis dipapanin atau dikasih bambu, langsung diuruk deh tuh sama tanah. Udah kita sendirian. Yang nemenin kita apa? Amal kebaikan kita. Kalau kita banyak amal baiknya, banyak amal solehnya, insya Allah kita selamat di alam kubur kita. Tapi kalau kita selama hidup kita banyak kebencian, banyak kedengkian, banyak hasad, tuh tadi Pak Eri udah bilangin tuh tadi, penyakit hati. Tadi apa itu tadi, Bu? Penyakit hati yang Pak Eri bilangin. Sombong. Terus iri, dengki, hasad. Semua tuh banyak lagi tuh semua. Jadi banyak penyakit hati ya. Nah, dengan insya Allah nih kita sebentar lagi mau ngadepin bulan puasa. Nah, disitulah jadikan momentum pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan, momentum perbaikan diri kita untuk sedikit-sedikit mengikis penyakit-penyakit hati yang ada di diri kita. Kita terlihat sehat mungkin, ya. Mata dikasih sehat, bisa ngelihat, bisa tahu warna duit yang 100.000 sama yang 10.000, bisa bedain. Telinga bisa ngedenger, hidung, mulut, segala macam dikasih kesempurnaan sama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatin semuanya itu untuk bisa sama-sama kita mengisi di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kita jadikan momentum pertemuan kita di bulan suci Ramadan itu untuk membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Karena dengan berpuasa kita menahan lapar. Dan biasanya dengan menahan lapar kita insya Allah tuh kita dijaga daripada hati-hati yang jelek. Mudah-mudahan tuh nanti kita di bulan puasa bisa manfaatin pertemuan bulan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Hindarin deh, Bu, bulan puasa ngegosip. Misalnya ibu, bapak lagi di jalan ketemu sama sohib atau besti, atau ngomong, Bu, si ibu itu kan kayaknya nggak puasa tuh, padahal tadi pagi sebelum subuh dia sahur sama keluarganya. Kita giring nganterin anaknya sekolah, atau dia minum tuh, Bu. Jangan dia tuh, Bu. Ibu dengerin orang kayak gitu, mendingan langsung pergi aja dan langsung, maaf ya saya kebelet, gitu aja. Jadi jangan ditanggepin. Pokoknya telinga, mulut, mata, panca indera kita jaga di saat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan besok nih, Bu, kalau nggak ada perubahan, besok hari Senin malam Selasa nisfu Sa'ban. Dan nisfu Sa'ban itu amal-amal kita diangkat sama Allah.
dihadapin sama malaikat Jibril, sama malaikat-malaikatnya Allah, dihadapin ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diangkat amal kita lagi kongko-kongko di mall, sambil ngerokok, ngomongin orang, belanja yang nggak karuan, yang nggak kita butuhin, mendingan ibu-ibu, bapak-bapak datang ke masjid, maghrib jamaah, gitu baca yasin. Oh nggak suka yasin, nggak suka baca yasin, terserah baca Al-Quran deh, apaan deh pokoknya deh. Isi malam nisfu Saban itu dengan ibadah. Dan baginda Nabi Muhammad SAW di saat menghadapi nisfu Saban, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu apa ibu-ibu? Saum, puasa. Nabi Muhammad SAW berharap di saat amalnya diangkat ke Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat, berharap dirinya sedang berpuasa. Itu Nabi Muhammad SAW. Bayangin, yang udah dijamin sama Allah masuk surganya Allah di hari nisfu Saban aja masih puasa. Lah kita nih udah ada jaminan kita bakal masuk surga, Bu, Pak? Wallahu alam. Tapi kita pasti masuk surga. Orang Islam pasti masuk surga, Bu, Pak. Cuman ada yang mampir dulu. Ada yang mampirnya sebentar. Ada yang mampirnya lamaan dikit. Nah, kita jangan mudah-mudahan nih, jangan dijadikan orang-orang yang mampir ke neraka, mudah-mudahan nih. Kita langsung dimasukin ke surganya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dengan suka melaksanakan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi tuh, Bu, besok nih ibu-ibu yang nggak biasa puasa, usahain puasa, niatin puasa nisfu Saban. Pak, usahain puasa nisfu Saban. Ya, Be, bukanya jangan lupa pakai ayam, Be. Kan ayamnya banyak tuh, Be. Kalau nggak bisa gimana, Ustaz? Besokannya lagi deh, hari Selasanya. Biasa di bulan Saban tuh minimal sekali deh. Kalau kita nggak biasa puasa Senin Kemis. Kalau Nabi Muhammad SAW di bulan Saban itu justru malah puasanya lebih banyak dibandingin bulan-bulan yang lainnya. Dari bulan Muharram ke bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW tuh puasanya nggak seberapa dibandingin puasa Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Pemanasan dulu tuh Nabi Muhammad SAW. Lah kita nggak ada pemanasan pisang kita ini. Langsung aja Ramadan biasanya begitu. Nah, usahain kita walaupun nggak bisa pemanasan di bulan Sya'ban, banyak puasa kayak baginda Nabi Muhammad SAW, sehari aja deh. Kita puasa Seninnya atau Selasanya. Malamnya kita makmurkan masjid-masjid, kita makmurkan rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan lupa doa deh sama Allah. Karena di bulan Sya'ban semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minta apa hajat-hajat ibu, hajat-hajat bapak-bapak, minta. Yang lagi sakit, minta dia sembuhin dari penyakit. Yang lagi kesempitan, minta diberikan keluasan. Yang lagi kelilit hutang, minta dibebasin dari hutang. Wah nih anak-anak yang parah nih, Bu. Anak-anak zaman sekarang nih, Gen Z. Guru dilawan. Guru sampai bunyut-bunyut. Alhamdulillah. Anak-anak TPA kita nih dididik sama para ustazah-ustazah.
Semoga menjadi generasi penerus yang cinta Quran, cinta Rasulnya, cinta Allah Ta'ala, bakti sama orang tua, dan punya adab sama orang tua, guru, dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang arah, guru aja deh, tonjokin. Ya, hati-hati Pak Rahmat. Guru. Bu, Pak, didik anak kita biar punya adab. Penting itu adab. Jangan cuman karena sekolah elit kita masukin tuh anak ke sekolahan, tetapi ternyata keluar dari sekolah nggak ada adabnya. Sama guru ngaji, ya, giran mau ngeluarin duit, ya, berat banget. Sama guru ngaji berat banget, Bu. Sama guru les piano, les piano berani bayar ratusan ribu. Sama guru les matematika berani ratusan ribu. Sama guru bahasa Inggris ratusan ribu. Sama guru balet ratusan ribu. Guru renang ratusan ribu. Bayangin sama guru-guru lain di total semuanya bisa jutaan. Giliran sama guru ngaji begini. Padahal yang nyelamatin dia guru ngaji ada guru les renangnya. Yang nyelamatin dia, yang nyelamatin orang tuanya guru ngaji apa guru matematika. Saya, Bu, biar kata Kiai Samsuri lagi habis ngajar, kadang pas balik sendalnya saya balikin. Saya aja masih kayak begitu, Bu. Cium sama Kiai Samsuri sampai berkali-kali, saya 3 kali saya cium. Karena saya diajarin sama guru-guru saya, adab sama guru. Karena saya pernah menimba ilmu sama Kiai Samsuri, pernah menimba ilmu dan masih menimba ilmu dengan Ustadz Gofur. Adab saya pakai. Udah mau jam 12. Aduh, nggak berasa, Bu, ya? Ibu berasa nggak, Bu? Nggak berasa, saya yang berasa baru tadi berdiri dulu ini. Masya Allah. Pak Didit bisa aja, Pak Didit, ya. Masya Allah. Ibu-ibu tadi udah ngisi kengkring belum, Bu, ya? Bapak udah ya, udah ngisi ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikasih berkahan rezekinya. Amin, ya. Diganti sama rezeki yang luar biasa banyaknya dan juga penuh berkah, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan mudah-mudahan ya walaupun cuma begini doang ilmu yang ada di Al-Fakir, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya, mohon ridhonya, mohon bantuannya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Sebentar lagi insya Allah kami mengurus DKM ingin memberikan tempat atau menyediakan tempat untuk pendidikan TPA di sebelah sini nih, ya. Semuanya sedang dalam proses desain dan rancangan anggaran belanjanya. Insya Allah minggu depan sudah selesai.